Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali belajar bersama memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Dan pada kesempatan kali ini kita telah sampai kepada materi mengenai idgham bi ghunnah. Perlu saya ulang sekilas bahwa idgham bi ghunnah ini merupakan salah satu hukum dari 6 hukum nun mati atau nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 28. Dan perlu saya sampaikan pula bahwa idgham ini terbagi menjadi dua, yaitu idgham bi ghunnah dan idgham bila ghunnah. Idgham sendiri artinya adalah melebur atau memasukkan ke huruf berikutnya, dan bi ghunnah itu artinya adalah dengan mendengung. Bi itu dengan, ghunnah itu mendengung. Jadi idgham bi ghunnah adalah melebur atau memasukkan ke huruf berikutnya disertai dengan mendengung. Adapun idgham bila ghunnah adalah idgham tanpa disertai dengan mendengung. Baik, kita lanjutkan pembahasan atau penjelasan mengenai idgham bi ghunnah. Jadi pengertian idgham bi ghunnah secara lengkap adalah ketika terdapat nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ini, yaitu huruf ya atau huruf nun atau mim atau waw, dan dibaca mendengung sepanjang 2 ketukan atau 2 harokat atau 1 alif sampai suara mendengung atau gunnahnya terbaca dengan sempurna, baru kemudian kita melanjutkan ayat yang kita baca. Akan lebih jelasnya kalau kita melihat gambar berikut ini ya. Jadi ketika terdapat nun mati atau nun sukun atau tanwin ya, bisa berupa fathatain atau an, atau kasrohtain atau in, atau dhammatain atau un. Ya, bisa an, bisa in, bisa un. Jika bertemu dengan salah satu huruf ini, yaitu ya atau nun atau mim atau waw, maka cara membacanya adalah dengan mendengung ditahan sepanjang 2 ketukan atau 2 harokat atau 1 alif sampai suara gunnahnya atau mendengungnya terbaca dengan sempurna, baru kemudian kita melanjutkan ayat yang kita baca. Ya, nun, mim, dan waw ini biasa kita sebut dengan yanmu ya, untuk memudahkan mengingat. Biasa disebut dengan yanmu, yaitu terdiri dari ya, nun, mim, dan waw. Baik, kita lanjutkan ke contoh saja agar lebih jelas. Akan saya contohkan dari masing-masing huruf tadi, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Yang pertama adalah huruf ya ketika nun mati atau sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Pada contoh kali ini kebetulan adalah dhammatain ya. Wa wujuhun, kemudian bertemu dengan huruf ya dalam kata yang berbeda, dan tandanya adalah ada tasydid di sini ya, maka disebut dengan idgham bi ghunnah. Saya contohkan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wujuhun yawma'idin 'alaiha ghabarah. Ya. Jadi wa wujuhun ada mendengung di situ ya. Tidak cukup dengan tasydid saja, tetapi ada mendengungnya. Jadi tidak cukup dengan wa wujuhun yawma, tapi
dengan disertai mendengung. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Ya, demikian kira-kira cara membacanya. Baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya yaitu pada huruf nun. Ya, pada kasus kali ini atau contoh kali ini adalah nun mati bertemu dengan huruf nun. Ya, tandanya adalah tasydid ini. Maka ditahan sepanjang 2 ketukan atau 2 harokat atau satu alif. Baik, saya contohkan cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Ya, فذوقوا فلن. Ya, jadi disertai dengan mendengung. Panjang 2 ketukan sampai gunnahnya atau mendengungnya itu terbaca dengan sempurna. Baru kemudian kita melanjutkan ayat yang kita baca. Ya. Saya ulangi sekali lagi. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Ya, kira-kira demikian cara membacanya. Kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu dalam kasus ini atau contoh kali ini adalah dhammatain bertemu dengan huruf mim, ya, dhahikatun, kemudian bertemu dengan huruf mim, maka dhammatainnya ini melebur atau masuk ke huruf mim. Ya, kita contohkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahikatun mustabshirah. Dhahikatun mustabshirah. Ya, kurang lebih seperti itu cara membacanya. Jadi sama seperti contoh sebelumnya, maka tanwin ini masuk ke huruf berikutnya atau melebur ke huruf mim. Ditandai dengan tasydid di sini, maka disebut dengan dhamm bi ghunnah atau melebur sertai dengan mendengung. Dan contoh yang terakhir, ya, nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf waw. Dalam contoh kali ini adalah fathatain. Ya, fathatain bertemu dengan huruf waw. Maka fathatain ini melebur ke huruf waw disertai dengan mendengung. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'an wifaqa. Jazaa'an wifaqa. Ya, jadi disertai dengan mendengung. Tidak cukup dengan jazaa'an wifaqa. Ya, kurang sempurna, tetapi harus disertai dengan mendengung. Saya ulangi sekali lagi untuk contoh terakhir, yaitu fathatain bertemu dengan waw. Jazaa'an wifaqa. Ya, demikian cara membacanya. Ya, saya ulangi sekali lagi, materi kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai idgham bi ghunnah. Idgham artinya adalah melebur atau memasukkan ke huruf berikutnya. Bi itu artinya dengan, dan ghunnah artinya mendengung. Jadi idgham bi ghunnah adalah melebur atau memasukkan ke huruf berikutnya disertai dengan mendengung. Ditahan sepanjang 2 ketukan atau 2 harokat atau 1 alif, atau sampai gunnahnya atau mendengungnya itu terbaca dengan sempurna. Baru kemudian kita melanjutkan ayat yang kita baca. Baik, demikian penjelasan singkat mengenai idgham bi ghunnah. Mudah-mudahan bermanfaat.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri materi pada video kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.